Selamat datang di Provinsi Lampung, tempat di mana saya mendedikasikan diri sebagai pendidik. Tapi pun, pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Agar lebih jelas, yuk simak proses pembelajaran kami. Perkenalkan, saya Eka Rahayu SPD yang bertugas di UPT SD Negeri 1 Kalibalau Kencana, Bandar Lampung. Saat ini, saya mengajar di kelas 4B sebagai guru kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berdiferensiasi pada materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga berfokus pada proses dan konten atau materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofinya yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan hampir pada semua mata pelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Pada pembelajaran kali ini, saya mengkreasikan konten pembelajaran saya sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pada siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya menampilkan gambar-gambar dan video yang menarik. Pada siswa yang memiliki gaya belajar auditori, saya menampilkan video yang berkaitan dengan materi yang sedang saya ajarkan. Pada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya ajak siswa untuk mencari benda-benda di sekitar sebagai bahan untuk belajar. Berdiferensiasi proses. Pada proses pembelajaran, saya mengkombinasikan pembelajaran dengan beberapa ice breaking dan games interaktif. Berdiferensiasi produk, di mana siswa yang memiliki kemampuan menggambar, siswa tersebut dapat menuangkan hasil karya mereka ke dalam bentuk gambar. Bagi siswa yang memiliki kreativitas dalam menulis, mereka dapat mengkreasikan tugas mereka dalam bentuk tulisan. Bagi siswa yang suka berbicara di depan umum, mereka dapat mengkreasikan tugas mereka dengan cara membuat video yang berdurasi pendek.
Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya melakukan wawancara terhadap siswa terkait dengan profil belajarnya. Dan didapat, ada beberapa siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, berdasarkan uraian tersebut, saya memutuskan untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Demikianlah tadi penjelasan terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Agar lebih jelasnya lagi, yuk kita simak proses pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Apa kabarnya anak soleh dan solehah pada pagi hari ini? Nabi pun. Masih semangat ya? Ya, baik. Coba biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Good job. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Baik, silakan dibuka juz amanya. Kemarin sampai surah apa? Shadaqallahul azim. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Aisyah dan Deswita. Kemudian? Iya, Aisyah, Deswita. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Sorak-sorak Bergembira. Oke, good job. Ada yang mau main game? Oke, jawab dengan benar. Ya, silakan dijawab. Ya. Ada asam, ada ulat. Apa jawabannya? Berikutnya, K tambah anggur. Baik, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apa itu? Belajar dengan tertib. Oke, biar kita lebih konsentrasi lagi, kita akan tepuk tunggal ganda. Siap? Ready? Konsentrasi. Tepuk tunggal ganda. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Coba Ibu pengen mengulas lagi. Ada yang masih ingat wujud zat itu apa saja? Ada yang tahu wujud apa saja? Zat padat, kemudian zat cair dan ya, wujud gas. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian
tumbuhan beserta fungsinya. Ibu bawakan contoh tumbuhan ya. Tumbuhan ini memiliki apa saja? Lihat. Akar. Kemudian ya. Lihat bagian-bagian tumbuhan ini. Yang paling bawah yang berfungsi sebagai penopang namanya apa? Akar. Ini apa? Berfungsi untuk apa? Untuk fotosintesis. Kemudian ada batang dan ada juga apa yang paling atas sebagai berkembang biak? Bunganya. Good. Ya, baik. Iya, agar kalian lebih jelas lagi, yuk kita simak materi pembelajaran berikut ini. Simak baik. Memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Oke, baik. Setelah melihat tayangan video kali ini, coba Ibu ingin mengetes konsentrasi kalian. Adakah yang tahu fungsi bagian tumbuhan apakah yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan? Apa nak? Akar. Iya, good. Akar ya. Oke, good. Yang berfungsi sebagai tempat memasak tumbuhan. Apa nak? Ada yang tahu? Daun. Oke, good ya. Berarti konsentrasi semuanya. Kalian lebih memahami pembelajaran kali ini, silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kemudian kalian juga bisa menggali informasi, kalian bisa mencari, mengeksplor ilmu yang akan kalian temukan sendiri sesuai dengan minat kalian. Jika ada yang hobinya atau bisa memahami materi dengan cara mendengarkan, silakan dengarkan video pembelajaran dengan pertama bisa menggunakan earphone ya, bisa menggunakan headset. Kemudian jika ada yang lebih memahami cara belajarnya, lebih paham ketika menyaksikan video, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran yang tadi Ibu tampilkan kembali. Paham ya? Jika ada yang misalkan hobinya nih belajarnya lebih aktif dengan cara bergerak-gerak atau berjalan tapi belajar sambil bermain, boleh silahkan kalian cari ilmunya yang ada boleh kalian keluar kelas atau dimanapun itu untuk menemukan informasi tentang pembelajaran hari ini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, silahkan dikerjakan secara berkelompok.
selesai semua? Kelompok siapa yang ingin maju presentasi? Yo, silakan kelompok Riensa. Yang lainnya perhatikan ya. Silakan kelompok Riensa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Daun tempat menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuh dan hidup. Bunga, tempat perkembangan. Baik, ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Oke, coba silakan Fani. Fungsi akar selain untuk menopang tumbuhan berfungsi untuk apa lagi? Syifa, oke silakan. Fungsi akar sebagai menyerap air dan fungsi hara dari dalam tanah. Oke, baik. Jawaban dari kelompok 2, fungsi akar selain sebagai penopang tumbuh-tumbuhan adalah sebagai penyerap unsur hara. Betul tidak? Oke, betul ya. Cukup ya? Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih kelompok Riensa. Boleh duduk? Silakan. Silakan boleh duduk. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Kita sudah selesai presentasi. Kita akan mereview kegiatan kita hari ini. Coba, adakah kendala ketika kalian kerja kelompok tadi? Tidak ya? Bisa semua ya? Nggak ada masalah ya? Yang kelompok yang gaya belajarnya kinestetik tadi ngapain aja? Mencari tumbuhan ya? Di luar ya? Bisa ya? Oke. Kelompok yang gaya belajarnya auditory, mendengarkan, bisa ya? Ya? Bisa? Oke, good. Kelompok yang gaya belajarnya visual, terfasilitasi ya? Menonton ya? Ya, Bu. Oke, good. Hari ini kegiatan pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda-beda, tetapi bisa terfasilitasi semua dengan maksimal. Apakah ada kendala? Tidak. Sudah jelas tuh pembelajaran kita hari ini? Jelas? Ya, baik. Good. Coba, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika sudah jelas semua, Ibu akan membagikan evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Jadi tidak boleh bekerja sama. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Coba Ibu mau mereview kembali. Ibu mau mengulas kembali. Apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran kita hari ini? Asik, Bu. Asik? Seru. Oke, good. Apa yang membuat asik? Belajarnya. Ada game, ada bernyanyi. Kemudian apa lagi? Ada musiknya. Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang gaya. Tentang apa? Gaya. Iya, macam-macam gaya. Besok akan kita bahas materi tentang gaya. Paham? Ya. Kita menutup pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin berdoa.
Tepuk semangat. Tepuk panggung. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.